Genangan air terus meluap dan membanjiri kota Semarang, Jawa Tengah setelah hujan lebih dari 12 jam. Banjir memutus akses kendaraan yang melintasi jalur Pantura, memaksa pengendara memutar arah menghindari kemacetan. Air lebih besar lagi itu jam 3:15 hingga setengah 4. Setengah 4 itu sudah maksimal saya narik tali ini evakuasi sampai ujung sana itu sudah ke lubang itu. Itu sudah setinggi dada orang dewasa. Setinggi dada orang dewasa. Jadi, tapi terus setelah hampir subuh setengah 6 itu sampai jam 6 air sudah surut. Udah bersih, mulai masyarakat sudah bersih-bersih. Datang lagi jam 6. Banjir juga merendam wilayah Kota Tua Semarang. Genangan air di landasan pacu Bandara Ahmad Yani bahkan melumpuhkan operasional penerbangan. Sedikitnya 7 penerbangan dari dan menuju Semarang tertunda, sementara calon penumpang yang terjebak langsung dievakuasi petugas. Beberapa dampak yang terdampak kepada beberapa airline lainnya, ada sekitar 7-8 flight untuk saat ini masih berstatus delay atau mengalami keterlambatan. Di stasiun Tawang, air menggenangi seluruh area stasiun mulai dari ruang tunggu penumpang hingga ke jalur lintasan kereta. Di wilayah Wonosari, Ngalian, Semarang, banjir terjadi akibat luapan Sungai Beringin tepat di tengah permukiman warga. Wakil Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryanti Rahayu menyebut, normalisasi sungai yang tengah berlangsung ditargetkan segera membebaskan wilayah ini dari banjir tahunan. Untuk daerah Jalan Kuda ini memang merupakan langganan banjir, jadi sudah saya 2 kali ya Mas ya ke sini dan tempatnya sama 3 kali. Ini tempatnya sama, memang ya satu-satu jalan adalah normalisasi Kali Beringin dan saat ini sudah diproses oleh Kementerian PUPR. Di Kota Pekalongan, warga dikejutkan genangan air berwarna merah yang merendam pemukiman Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan. Warga menduga warna merah ini berasal dari pewarna batik yang terbuang hingga bercampur genangan banjir akibat hujan sejak Jumat malam. Kalau sumbernya sih belum tahu, kan sini kan daerah produksi batik ya, jadi nggak tahu yang dari mananya, cuma dengar-dengar kabar sih obat batik satu. Oh seperti itu ya? Satu beli. Ini baru pertama atau sering kejadian seperti ini? Baru pertama Mas. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Jati. Sekitar 250 rumah warga terendam banjir dan membuat warga mulai mengungsi. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri PUPR langsung meninjau banjir di Kota Semarang, Jawa Tengah untuk mendorong normalisasi sejumlah sungai yang melintasi kota. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan, selain Sungai Beringin yang meluap, rancangan normalisasi sungai lain tengah dirancang bersama Pemkot Semarang. Ini tadi kami keliling ke Pecinan, itu juga termasuk untuk menormalisasi Kali Semarang. Kami sedang mendesain dengan Wakil Wali Kota untuk bisa kita teruskan penanganan Kali Semarang ini, termasuk Kali Beringin. Kali Beringin baru dimulai, progresnya baru 1%. Jadi ada yang di Mangkang Kali Beringin, itu baru 1%, nah kita kena hujan ekstrim. Tapi insya Allah akan segera selesaikan. Sejauh mana penanganan warga, akses dan fasilitas transportasi yang terdampak banjir di Kota Semarang dan sebagian wilayah lain di Jawa Tengah? Kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Ganjar. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Ganjar, jadi sejauh ini kondisi banjir di beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti apa? Yang paling parah memang terjadi di Semarang sekitarnya. Lalu beberapa hari yang lalu sebenarnya di Kudus. Jadi di Kudus ini belum usai, sempat surut begitu. Dan rupa-rupanya malam tadi hujan turun cukup deras dan akhirnya sekarang bergenang lagi. Beberapa juga kira-kira 2 hari yang lalu di wilayah barat beberapa sungai juga menggerus ya, beberapa wilayah termasuk terjadi longsor. Sampai yang di wilayah Pantura kemarin ada jembatan yang patah sehingga kita harus mengatur lalu lintas. Memang kondisi beberapa hari ini cukup ekstrim dan setelah saya tanya ke Bu Prof. Diko Rita, Kepala BMKG tadi disampaikan
ini cuaca sangat ekstrim. Jadi ketika saya dikirimi data, Mbak, kalau di sekitar Dikirimi data ini kapan, Pak? Tadi. Oh, tadi ya? Karena kami tiap hari dari BMKG dikirim data, maka tadi saya konfirmasi, kira-kira ini kenapa ini kok curah hujannya tinggi sekali? Oh betul, dan Semarang itu ternyata curah hujannya bukan sangat lebat, kategorinya sudah ekstrim, kategori tertinggi. Dan itu untuk Semarang itu sekitar Tugu, Ngalian, Semarang Barat, ternyata masuk kategori tinggi, selebihnya lebat. Hanya sebagian yang di timur saja, sekitar Tembalang dan Banyumanik, itu yang kategorinya lebat. Jadi ada lebat, terus kemudian sangat lebat dan ekstrim. Maka 3 kondisi yang terjadi di Semarang itu memang membuat kondisi tempat penampungan, pompa tidak bisa menjangkau begitu. Kalau Pak Ganjar tadi menyatakan bahwa dikirimi data oleh BMKG setiap hari, apakah artinya ada hujan ekstrim ini tidak terdeteksi oleh prediksi BMKG sebelumnya? Sangat terdeteksi dan kapasitasnya pasti tidak bisa memenuhi. Maka sampai dengan dini hari tadi malam kami bekerja sama dengan BPWS, dengan pemerintah kota, dengan Dinas Sumber Daya Air kami, kerahkan tim untuk berada di titik-titik pompa, tambahin pompa, sehingga kami minta pada bantuan dari BPWS untuk mencari pompa portable dipasang untuk mendorong, dan elevasi sungai ini memang sangat terpengaruh dengan kondisi laut. Maka ketika kemudian lautnya juga tinggi, ini terjadi perputaran air yang sangat tinggi sekali dan akhirnya terjadi genangan yang cukup ekstrim. Jadi ini sangat terdeteksi, bahkan akan terjadi banjir, maka BPBD disiapkan, terus kemudian PMI disiapkan, terus kemudian Tagana disiapkan, relawan yang biasanya membantu kebencian disiapkan. Jadi kita sudah menghitung ini. Bahkan kami mendapatkan peringatan ini belum berakhir. Beberapa hari ke depan kita masih mesti siaga karena kondisi cuacanya masih akan ekstrim. Kalau sudah ada warningnya, sudah ada prediksinya, tadi Pak Ganjar, koreksi kalau saya salah, menyatakan bahwa pompa-pompa itu dimaksimalkan itu baru semalam. Apakah ini memang tidak terlambat kalau memang sudah ada warning sebelumnya? Maksud saya semalam itu posisi tadi malam karena kondisi cuaca yang ekstrim sekali baru tadi malam. Kemarin belum. Oke, jadi BMKG juga belum mendeteksi yang semalam ini ya? Oh sudah. Jadi sudah itu dalam arti belum masuk kondisi ekstrim. Bahkan 2 hari yang lalu sudah terjadi genangan di sekitar Kaligawe, tapi masih bisa dihandle. Meskipun membutuhkan beberapa jam, tapi itu surut. Maka saya minta kepada kawan-kawan siapkan tambahan dan sifatnya portable. Pak udah dipasang semua Pak. Kenapa masih tinggi? Baru kemudian saya cek kondisi BMKG-nya. Oh kita mengalami kondisi yang lumayan berat tekanannya. Dan itu mungkin kapasitas yang belum mampu untuk bisa menampung. Karena banjir setinggi ini kan otomatis berbagai macam fasilitas pasti lumpuh. Tapi sebelum saya bahas soal itu, saya mau tanya warga di Jawa Tengah yang terdampak banjir saat ini kondisinya seperti apa? Penanganannya bagaimana Pak Gubernur? Kondisinya mereka ada yang mengungsi, terus kemudian disiapkan dapur umum seperti SOP yang selalu dikerjakan. Beberapa daerah yang memang terjadi genangan, mereka sudah punya tim yang bekerja otomatis. Ibu Wakil Wali Kota komunikasi malam tadi dengan saya, pagi-pagi beliau sudah jalan, dan terima kasih Pak Basuki juga turun sehingga komunikasi antara kota, provinsi, dan pusat langsung jadi satu dan kita jalankan. Dan memang hari ini kebetulan saya juga meminta 2 hari di rumah saja. Maka kalau bicara transportasi yang sifatnya umum seperti tadi rekaman gambar dari Kompas TV, tidak terlalu banyak orang di jalan begitu. Oke, tapi sejauh ini bagaimana soal fasilitas transportasi? Karena kan memang kalau misalkan masyarakat diminta untuk di dalam rumah saja memang tidak bisa keluar toh karena ada banjir begitu. Tapi bagaimanapun kan transportasi tidak bisa putus secara total karena masih ada hal-hal esensial yang masih harus dilakukan begitu. Fasilitas transportasi bandara, stasiun, kereta seperti apa saat ini kondisinya? Kondisinya tidak dibuka, apalagi bandara. Tidak mungkin buka bandara dalam kondisi seperti ini. Maka GM tadi sudah komunikasi juga dengan saya. Apakah sudah surut untuk runway? Sudah Pak. Sore sekitar jam 3 sudah. Tapi apakah sudah bisa didarati? Lebih baik tidak Pak. Kita tidak mau mengambil risiko itu, maka dipindahkan ke Solo. Jadi kondisinya seperti itu. Termasuk yang terjadi di beberapa rel kereta api.
sehingga masing-masing dari Angkasa Pura, dari PT KAI sudah mengambil sikap-sikap itu. Oke, Pak Ganjar, ini kan terus terang kalau dari Kompas TV tadi teman-teman yang bisa secara lancar mengirimkan video gambar kondisi banjir ini kan memang paling banyak yang ada di Semarang. Tapi di wilayah-wilayah lain seperti Pekalongan, seperti Kudus atau di beberapa wilayah lain yang mungkin saya luput untuk menyebutkan, saat ini penanganan banjirnya seperti apa? Kalau yang Kudus sudah beberapa hari Mbak terjadi, kurang lebih sudah berjalan hampir 1 minggu. Pak Bupati melaporkan itu secara intens. Lalu yang di Kota Semarang juga sama, di Kota Pekalongan juga sama. Pak Wakil Wali Kotanya aktif. Ini wakil wali kota yang terpilih jadi wali kota. Mereka menyampaikan terus kepada kami perkembangannya sampai dengan yang tadi itu banjirnya cukup tinggi karena di wilayah coastal area yang memang kondisinya berkejar-kejaran antara Semarang, terus kemudian yang sedikit di Batang juga ada, terus kemudian yang ada di Pekalongan dalam posisi land subsidence. Makanya proyek yang sekarang sedang bekerja di sekitar Pekalongan itu pun sama. Kami dibantu oleh Kementerian PUPR sudah berjalan dan ini tanggulnya masih diteruskan. Termasuk yang ada di Demak. Di Demak itu sekitar Sayung juga sama. Maka tol yang sekaligus nanti akan kita pakai sebagai tanggul itu sudah sedang ongoing. Maka beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan pada publik ketika saya lihat itulah sebenarnya pekerjaan memang membutuhkan waktu cukup untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau tadi Pak Ganjar bilang sudah beberapa hari, artinya sampai dengan saat ini masyarakat masih kebanjiran, begitu? Masih. Untuk yang di Kudus beberapa tempat iya, bahkan ada tambahan hari ini. Terus kemudian yang di Pekalongan kemarin sudah pulang, tapi karena hari ini tinggi lagi, saya minta segera ambil untuk mengungsi. Beberapa daerah longsor juga terjadi, tapi tidak terlalu banyak, termasuk yang di Kota Semarang, kita minta untuk mengungsi. Bahkan ketika tadi debitnya tinggi di beberapa wilayah sungai, saya minta kalau sudah tinggi itu, apalagi tinggal 30 cm, sudah di bibir dan di kiri kanannya terlalu rendah, segera ungsikan semuanya. Karena itu yang penting untuk menyelamatkan manusianya lebih dulu. Pak Ganjar begini, tadi sesuai dengan yang Pak Ganjar sampaikan, bahwa ada data-data dari BMKG, hujan yang kemungkinan ekstrim ini masih belum akan selesai dalam waktu dekat, masih akan terjadi beberapa hari. Sementara saat ini kondisinya Semarang kebanjiran, Pekalongan dan juga Kudus sudah beberapa hari warganya harus direndam banjir begitu. Apa yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu cepat ini untuk memastikan warga tidak harus lama-lama mengungsi? Karena bagaimanapun kondisinya pandemi, di pengungsian pasti kondisinya tidak akan ideal. Kita takut bahwa nanti mereka sudah jadi korban kebanjiran, jangan-jangan nanti kalau buruk nasibnya malah justru tertular COVID-19 begitu. Ada 2 cara. Yang pertama, tidak ada tawaran lain begitu curah hujan seperti ini mereka harus mengungsi. Tidak ada tawaran lain. Tidak ada. Terus yang kedua, pada saat mereka mengungsi, yang satu yang bisa dilakukan adalah menyiapkan tempat-tempat untuk bisa menampung pengungsi dengan membuat skat-skat seperti apa yang terjadi di sekitar Merapi. Sekali lagi, apa yang terjadi di sekitar Merapi, Boyolali, Magelang itu sudah persiapan dan tempat pengungsiannya bagus. Memang yang di sekitar Pantura beberapa saja yang melakukan, tapi belum semua. Artinya itu juga kita menghadapi situasi yang cukup bahaya. Artinya juga kita mesti menyiapkan nakes yang ada di sana. Kalau secara teknis dengan hujan seperti ini tidak mungkin. Jadi kalau 2-3 hari ke depan debit hujannya seperti ini dan masuk ekstrim, segera diungsikan ke tempat yang lebih longgar, yang lebih aman. Itu yang harus diantisipasi karena kerjaan fisik seperti yang disampaikan Pak Menteri PUPR tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sangat cepat karena proyek untuk penanggulangan banjir seperti disampaikan Ibu Wakil Wali Kota sama Pak Menteri tadi masih berjalan. Bahkan tadi disampaikan 1 titik itu masih 1%. Jadi itu tidak mungkin dipercepat. Itu tadi sudah menjawab untuk bagaimana nasib masyarakat dan juga bahwa proyek-proyek yang besar harus menunggu dulu. Tapi untuk dalam jangka waktu dekat ini, apa yang akan dipersiapkan oleh Pak Ganjar dan juga mungkin kepala daerah di kota dan juga kabupaten? Selalu yang diberikan adalah memberikan informasi kondisi kedaruratan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan masyarakat. Suka tidak suka pada area yang dijelaskan Ibu Wakil Wali Kota yang memang ada potensi genangan, itu sudah harus siap untuk setiap saat mengungsi. Jadi semua yang sifatnya alert mesti diketahui,
dan itu informasi yang mesti dibagikan. Beberapa yang sifatnya bisa ditanggulangi secara darurat, ini yang tadi kita koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk menambah pompa-pompa portable. Karena pompa-pompa besarnya semua on terus-menerus. Sehingga kapasitas yang masih tidak cukup harus ditambah dengan kapasitas pompa-pompa portable. Itu yang paling logik untuk bisa dilakukan. Oke, dari perkiraan untuk besok dan paling tidak sampai dengan lusa, curah hujannya akan seperti apa Pak Ganjar? Peringatan dari BMKG yang nanti kami akan disampaikan terus-menerus, terus siap-siap setidaknya seminggu. Sampai dengan minggu depan ya? Mudah-mudahan tidak, tapi setidaknya dalam waktu 1 minggu kita mesti siaga. Oke, jadi masyarakat diminta untuk waspada dan bersiap-siap. Pemerintah baik itu di provinsi maupun di daerah, di kabupaten kota juga harus siap-siap berkejaran dengan waktu dan juga curah hujan. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, salam buat teman-teman di Jawa Tengah. Sama-sama, terima kasih.